Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, berbicara tentang azan adalah pemberitahuan mengenai telah tibanya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Saya kira semua kita telah mengetahuinya. Kemudian hukum dari azan adalah azan termasuk salah satu wajib kifayah, kewajiban yang jika dilakukan oleh sebagian orang, maka hal itu dianggap cukup serta dihukumi gugur dari yang lainnya bagi penduduk suatu kota dan suatu kampung. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, jika telah datang waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kamu mengumandangkan azan, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kamu mengimami sholatmu. Bagi orang yang sedang bepergian dan yang berada di padang pasir, disunahkan mengumandangkan azan pada saat waktu sholat tiba. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika kamu sedang mengembalakan kambingmu atau berada di padang pasirmu, hendaklah kamu mengumandangkan azan untuk sholat saat waktu sholat tiba, dan keraskanlah suaramu ketika mengumandangkannya, karena tidaklah jin atau manusia dan sesuatu yang mendengar lengkingan suara muazin, melainkan ia akan menjadi saksi baginya kelak pada hari kiamat. Adapun lafaz azan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Abu Batzurah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi bacaan 2 kalimat syahadat sebanyak 2 kali dengan suara keras. Ini yang disebut dengan at-tarji. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita menunaikan salat, mari kita menunaikan salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kemenangan. Sedangkan dalam azan subuh, Nabi menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu telah baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Abu Bazzurah menuturkan, Nabi mengajarkanku azan sebagai berikut. Para pendengar yang beriman, kemudian persyaratan azan sebaiknya muazin itu adalah orang yang jujur, suaranya lantang dan mengetahui waktu-waktu sholat. Saat mengumandangkan azan, hendaklah ia mengumandangkannya dari tempat yang tinggi seperti menara dan yang lainnya. Hendaklah ia memasukkan kedua telunjuknya pada lubang kedua telinganya sambil menoleh ke samping kanan dan ke samping kiri, seraya menyerukan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita menaikkan salat,
mari kita menunaikan sholat. Kemudian hendaklah ia tidak mengambil bayaran atas azannya kecuali dari Baitul Mal, kas negara atau dari wakaf. Kemudian iqamah. Hukum iqamah. Iqamah merupakan salah satu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan pada tiap-tiap sholat. Di halnya sholat wajib yang 5, baik yang dilakukan pada waktunya atau yang tertinggal berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah ada 3 orang di suatu kampung atau daerah pedalaman yang mereka tidak mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan setan pasti akan menguasai mereka. Karena itu, hendaklah kamu selalu mendirikan sholat berjamaah, karena segala itu hanya akan menerkam kambing yang menyendiri, terpisah dari kelompoknya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian berdasarkan penuturan Anas, Bilal telah diperintahkan agar menggenapkan azan dan menganjurkan iqamah. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian lafaz iqamah, mengenai lafaz iqamah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Daud yang dituturkan Abdullah bin Zaid yang memimpikan lafaz-lafaz azan adalah sebagai berikut. Kemudian seorang imam lebih berhak untuk iqamah sehingga muazin tidak boleh memandangkan iqamah kecuali setelah imam hadir dan atas seizinnya berdasarkan keterangan dalam hadis berikut ini. Muazin lebih berhak atas azan, sedang imam lebih berhak atas iqamah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal, namun demikian pengalaman kandungan hadis ini telah umum di kalangan ahli fikih karena didukung oleh keterangan lain dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali atau Umar, karena muazin itu lebih berhak atas azan dari yang lainnya, maka ia boleh memandangkan azan saat waktu sholat telah tiba tanpa harus menunggu kedatangan seseorang atau meminta izin kepada imam atau yang lainnya. Hal-hal yang disunahkan dalam azan, pertama, tarassul, yaitu tidak terburu-buru ketika azan, serta hadru, yakni mempercepat bacaan ketika iqamah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan pada Bilal. Iza azzatta wa tarassal wa iza aqamta wahdur. Jika kamu memandangkan azan, hendaklah kamu perlahankan. Sedangkan jika kamu memandangkan iqamah, hendaklah kamu mempercepat bacaan. Kemudian menirukan bacaan muazin dan orang yang memandangkan iqamah dengan suara pelan, di mana orang yang mendengarkan hendaklah mengikuti lafaz muazin dan mukim kecuali saat dibacakan lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita menunaikan salat, mari kita menunaikan salat.
hendaklah kita menerikan lafaz tersebut, tetapi mengucapkan. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Para pendengar yang beriman, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sungguh salat telah didirikan, sungguh salat telah didirikan. Adalah ia mengucapkan aqamahallah wa adamaha. Semoga Allah tetap mendirikannya dan mengabadikannya. Kemudian ada qamatis shalah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Bilal mulai memanangkan iqamah, maka tatkala dia mengucapkan sungguh salat telah didirikan, maka Nabi menjawabnya, semoga Allah tetap mendirikannya dan mengabadikannya. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, jika kamu mendengar suara muazin, hendaklah kamu mengucapkan bacaan seperti yang diserukan muazin. Kemudian berselawatlah atasku, karena orang yang berselawat atasku satu kali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali atas bacaan selawatnya itu. Kemudian mohonlah wasilah kepada Allah untukku, karena ia merupakan suatu tempat di dalam surga yang tidak pantas ditempati kecuali oleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah yang kelak akan menempati. Barang siapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, niscaya ia berhak memperoleh syafaatku. Kemudian berdoa memohon kebaikan setelah azan. Hal itu berdasarkan keterangan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dihasankannya bahwa Rasulullah bersabda, ad-du'a'u la yuraddu baina azani wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan bahwa setelah azan maghrib, Rasulullah berdoa, ya Allah, saat ini adalah saat kedatangan malammu dan saat kepergian siangmu, serta saat suara-suara memanggilmu, maka ampunilah dosaku. Para pendengar yang budiman, pentingnya sebelum azan bila kita hendak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, hendaklah yang melaksanakan azan dengan suara yang lantang, yang jelas, agar orang-orang yang mendengar azan itu tergugah hatinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jangan sampai di suatu kampung yang kita tempati ada yang bagus azannya, malahan banyak yang menolak untuk berazan, dan hanya orang-orang tua
yang mau dengan tulus melaksanakan azan sementara napas mereka tidak terlalu panjang, sudah mulai tersendat-sendat. Oleh karena itu, pahamilah bahwa sungguhnya azan adalah panggilan yang sangat mulia untuk melaksanakan sholat yang Allah berikan pada kita agar kita menyadari bahwa waktu sholat, waktu kita berhadapan dengan Allah telah sampai. Oleh karena itu, semoga para pengurus masjid, lingkungan sekitarnya mau untuk memberi kebijakan untuk mencari orang-orang yang pantas untuk melaksanakan azan dengan baik, sehingga azan terdengar enak di telinga, sehingga orang-orang dapat tergugah hatinya untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid, ke rumah Allah. Demikianlah, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.